Adakah ayat Quran atau hadis mengatakan bahwa kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara? Tak mungkin, tidak ada. Dan kenapa tidak dijelaskan ini? Karena apa? Karena sudah maklum dan jelas. Maklum dan jelas secara wada', secara aslinya bahasa, bahwa yang dimaksud dengan kalam itu adalah yang didengar dan dipahami. Makanya ahli nahwu mengatakan kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Baru dikatakan kalam adalah kalau mufid, kalau mendatangkan faedah. Mendatangkan faedah maknanya adalah yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, pendengar paham apa yang disampaikan, baru dinamakan dengan kalam. Makanya hal ini sudah sangat terang benderang bahwasanya ketika Allah SWT berbicara, maka mesti didengar dan mesti berhuruf dan bersuara. Nggak mungkin didengar tanpa huruf dan tidak mungkin didengar tanpa suara, dan tak mungkin dipahami tanpa huruf. Dan Allah Maha Kuasa berbicara dengan bahasa yang dia inginkan. Nah, Al-Quranul Karim turun dengan bahasa Arab sebagai pemuliaan oleh Allah kepada orang Arab, kepada Nabi. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab untuk supaya menjadi zikr, menjadi menjadi kamu dikenal dan kaummu dikenal. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, siapa yang ingin memadamkan bahasa Arab, dia akan padam sendiri. Dengan isu apapun dibuat, dia akan padam sendiri. Makanya karena dia akan memerangi sesuatu yang Allah sudah tetapkan berkekalan sampai hari kiamat. Al-Quranul Karim. Al-Quran tak akan pernah hilang dari hati kaum muslimin, karena Al-Quran itulah datangnya rahmat, dengannya datang hidayah, dengannya datang petunjuk, dengannya datang kelembutan. Orang yang keras hatinya baca Al-Quran akan lembut. Maka tak mungkin orang yang hafiz Quran menjadi orang yang keras. Kalau keras berarti dia tidak memahami Al-Quranul Karim. Maka Nabi menyebut orang khawarij, yaqra'un Al-Quran la yujawizu taraqiyahum, tak sampai melebihi kecuali tenggorokan, tak sampai ke dalam. Makanya memahami Al-Quran, membacanya akan melahirkan orang-orang yang menjadi rahmatan lil alamin. Nah, Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah orang yang tidak pernah lepas dari baca Al-Quran. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka perkataan Allah masih bersuara, karena hari kiamat nanti Allah berbicara langsung dengan seorang tanpa perantara. Ma min ahadin minkum illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Nanti hari kiamat tak seorang pun kecuali akan berbicara dengan Rabbnya tanpa ada penterjemah, perantara. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ahlus sunnah wal jamaah, as-salafus salih, tidak pernah mempermasalahkan ini sampai datangnya ilmu-ilmu yang diadopsi dan diislamisasi. Kaum muslimin, ilmu filsafat itu untuk ilmu yang menerima analogi, mungkin ada manfaatnya, tapi bicara tentang Allah tak berlaku analogi. Maka memasukkan ilmu kalam ke dalam ilmu akidah menyebutkan kita akhirnya yang jelas itu kalam. Makanya para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, tak ada yang merekomendasi ilmu kalam. Semua mereka melarang untuk mendalami ilmu kalam ini. Karena apa? Karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, dan justru ini yang mengundang perdebatan yang tak berkesudahan di antara umat Islam. Yang awalnya tidak pernah ada pertanyaan dari para sahabat bahwasanya apakah Allah berbicara dengan huruf atau suara, tidak ada, karena mereka paham secara wada' bahwa kalam itu mesti mufid, mesti mufid, baru dikatakan kalam. Maka orang bisu tidak sebut kalam karena dia keluarkan suara tapi tidak berhuruf, tidak berhuruf, maka tidak mufid. Maka mesti ada saut, mesti ada huruf.
Soal bagaimana itu kita tidak tahu. Allah tidak jelaskan. Yang Allah jelaskan, dia berbicara. Wa qala rabbukum. Wa qala rabbukum. Wa qala rabbukum. Allah berbicara. Lalu lahirlah apa yang karena keedah yang dibuat. Kalau berbicara berarti mulakan huruf, huruf berarti baharu, akhirnya lahirlah istilah kalamun nafsi. Itu perkataan yang ada dalam jiwa. Tahib. Antum tidak menyetujui Allah punya jiwa. Sekarang ada namanya kalamun nafsi lillahi ta'ala. Berarti Allah punya jiwa juga jadinya. Jadi lahir itu, ta'wil itu membuat kita tidak aman kaum muslimin dan muslimat. Ya, sehingga pusing menakwilkan terus. Ketika orang mengingkari Allah turun ke langit pertama dia sepertiga per malam terakhir. Taib. Hanya yang mengingkari ini sebab malam tidak sama. Sekarang pertanyaannya, antum kiamat hari apa? Hari Jumat. Taib. Jumat itu sama nggak Jumat di sini dengan Amerika? Tidak sama. Berarti di sini dah kiamat, di Amerika belum. Kaum muslimin capek antum nanti. Berarti di sini dah kiamat, Amerika belum, nunggu 4 jam lagi kiamat. Tidak ada yang mengatakan itu. Tidak satu pun orang berakal yang berilmu yang mengatakan kiamat itu berangsur antara Indonesia dulu, Jepang dulu ya, habis itu 2-3 jam, setelah itu Indonesia, setelah itu 4 jam, setelah itu Arab Saudi. Tidak ada, serentak semuanya. Nah, apa untuk ingkari bahwa kiamat hari Jumat? Karena waktunya tidak sama. Akhirnya pusing nanti untuk mentawil. Makanya manhaj yang benar adalah yakini apa yang Allah dan Nabi sebutkan dan jangan pikirkan bagaimana kaifiatnya, karena itu bukan urusan kita. Tapi yang namanya kalam sudah dipahami oleh orang Arab bahwa yang kalam itu mesti bersuara dan mesti berhuruf, dan tidak mesti Allah berbicara dengan suara dan huruf sama dengan makhluknya. Wallahu ta'ala alam. Ini masalahnya. Ini karena sudah dibuat keedah. Kalau bersuara mujassim, kalau bermata mesti punya jisim. Ini keadaan itu tidak ada dalam keadaan Al-Quran dan Hadis. Tidak ada keadaan Al-Quran dan Hadis, dan ini tidak dikenal di kalangan salafus saleh bahwa mesti berjisim. Itu keadaan ahli kalam. Makanya jangan dibuat acuan yang kita buat sendiri lalu kita masuk Al-Quran dan Hadis. Kalau tidak muat dibuang, kalau tidak ditawilkan. Nah, kalau bisa dipaksa-paksa masuk berarti terima, kalau tidak dibuang. Dan ini yang terjadi di antara ulama-ulama yang terlibat ilmu kalam. Dia katakan kalau hadis itu tak bisa ditakwilkan walaupun sahih, yuraddu, ditolak karena bertentangan dengan akal. Ini tidak memahami namanya, ini namanya menghadapi. Jadi dihadapi Al-Quran dan hadis itu, kalau sesuai diterima, kalau tidak ditolak. Kaum muslimin, kalau ulama ahlu sunnah tidak, kita terima sesuai dengan apa yang Allah sebutkan, Rasul sampaikan, tanpa membicarakan kaifiatnya bagaimana. Dan tidak mesti mengatakan sesuatu di sesuatu mesti menempati sesuatu, dan tidak mesti mengatakan sesuatu itu ada dan mesti berjisim walaupun dia bersifat. Misalnya ilmu membuat kita memahami, tapi apakah berjisim? Ya tidak. Kalau lazimnya setiap memahami mesti berjisim, ilmu itu tidak berjisim dia. Tapi setiap yang bisa ditimbang mesti berjisim. Pahala nanti ditimbang kan, pahala dan dosa ditimbang. Ada jisimnya? Nggak ada. Makanya banyak akan kita ingkari nanti keadaan-keadaan setiap sesuatu yang mesti begini, mesti berjisim, sehingga seluruh yang menetapkan dianggap mujassimah. Ini keadaan yang dibuat oleh ahli kalam, bukan keadaan dari Allah dan bukan dari Rasulullah SAW. Makanya kaum muslimin, di kalangan sahabat tidak ada perdebatan, di kalangan tabi'in yang ikut sahabat tak ada perdebatan, di kalangan tabi'in yang berikut sahabat tidak ada perdebatan dalam masalah ini. Baru ada datang ketika sebagian mengikuti ilmu kalam yang diadopsi dari filsafat Yunani. Ini ilmu orang lain, bukan ilmu kita. Ya, bukan ilmu kita. Makanya seluruh ulama yang ahlus sunnah mewanti-wanti supaya tidak mencampurkan ilmu yang bukan dari Islam ini menjadi bagian dari ilmu Islam. Oh, jangan katakan, oh karena Ibnu Taimiyah dia ahli ilmu kalam, Imam Syafi'i paham ilmu kalam. Paham ilmu kalam bukan menjadi ahli kalam. Sebagaimana kita hari ini paham ilmu hadis, paham hadis belum tentu jadi ahli hadis. Berapa banyak orang yang paham hadis tapi dia menjadi ahli hadis.
ya, menegakkan hadis tidak ditegakkannya, tapi hadas ditegakkannya. Dia pakar di hadis. Tidak sedikit orang seperti itu. Maka tidak seperti saya misalnya, saya paham ilmu kalam karena saya sudah belajar ilmu mantik, saya paham insya Allah, walaupun tak hafiz tapi bisa paham karena memang itu yang dipelajari dari awal. Tapi apakah saya sekarang ahli kalam? Ya tidak, karena saya sudah mendapatkan nikmatnya beriman pada Al-Quran dan hadis sebagaimana para sahabat dan salafus saleh dulu beriman pada Al-Quran dan hadis. Dan tidak pernah ketika kita mengatakan Allah bertangan mesti berjisim, tidak, demi Allah, karena itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Itu hanya kaedah yang dibuat oleh ahli kalam. Kalau mereka silahkan, mereka mengatakan kalau tetap jadi jisim, tapi kami tidak, maka tidak patut disebut dengan mujassimah. Nah, siapa yang mengatakan yang menetapkan makna Al-Quran dan hadis secara zahir adalah mujassimah, ini adalah kezaliman. Ada kezaliman yang tidak diterima oleh imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan siapa yang mengatakan bahwa ulama salaf mufawwid, ini juga kedustaan yang tidak bisa diterima, karena zahir lafaz mereka beratus beribu nas dari mereka memaknai makna yang zahir, bukan makna yang ditafsirkan atau tidak dipahami oleh orang Arab. Karena dengan demikian Al-Quran itu kan disebut dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Kalau seandainya maknanya tidak diketahui, berarti tidak menjelaskan. Kalau Allah jelaskan hukum fikih dengan hukum yang jelas, masa sesuatu yang tidak berlaku ijtihad padanya dipakai bahasa yang tidak jelas? Ini tidak diterima secara logika. Hukum fikih kita boleh berijtihad di dalamnya, lalu banyak di antara hukumnya Allah jelaskan dengan bahasa yang jelas. Sedangkan tentang sifat zat Allah SWT itu tidak berlaku qiyas, tidak berlaku ijtihad, lalu dia pakai bahasa yang tidak jelas. Di mana datangnya ini kaum muslimin, muslimat dirahmati Allah SWT? Tidak berlaku ijtihad. Maka segala sesuatu yang menyebabkan pengingkaran terhadap itu akibat daripada memakai analogi, dan analogi itu tasbih, dan tasbih itu haram, tasbih itu tidak dibolehkan. Oleh itu akhirnya ketika takut dari tasbih, lari ke ta'til, sehingga menghilangkan sifat-sifat Allah SWT. Akhirnya tidak jauh-jauh juga daripada orang-orang Mu'tazilah yang memang menafikan seluruh sifat Allah dengan alasan yang sama. Cuman kita dengan alasan yang sama menafikan sebagian besar, menerima sebagian kecil saja, asal sesuai dengan akal. Maka hilangkan keadaan-keadaan yang kita buat sendiri yang tidak dikenali di kalangan ulama as-salafus salih, para ulama, kecuali hanya dicocok-cocok logikan yang tidak bisa dibuktikan dengan dalil yang sahih. Allah musta'an.